Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13 dan ini merupakan KPP dari LKM MTD Metamorfosa Himatekla FTK ITS yang berupa acara OE3, Tour, Beach, dan Talk. Ada 4 orang yang sudah mempersiapkan acara ini. Yang pertama dari Prodi Teknik Fokus Pantai, Nia, NRP terakhir 02, lalu Prodi Teknik Lautan, ada Maura dengan NRP terakhir 56, saya sendiri Febrini NRP terakhir 72, dan terakhir Putri NRP terakhir 78. Oke, agenda yang akan kita bahas di presentasi kali ini adalah pertama latar belakang dan tujuan, nama acara, deskripsi acara, susunan acara, timeline acara, KPI dari acara, susunan panitia, dan terakhir anggaran dana. Oke, apa yang melatar belakangi kami melaksanakan OET ini? Jadi ada 3 poin penting yang akhirnya menjadi dasar dari kami merangkai acara ini. Yang pertama, pentingnya pemilihan jurusan kuliah bagi siswa-siswa SMA. Seringkali pemilihan jurusan kuliah ini mereka hanya memilih jurusan-jurusan yang sudah terkenal tanpa melihat prospek dari jurusan-jurusan yang kurang populer. Sedangkan kita tahu bersama bahwa jurusan kita, teknik itu merupakan salah satu jurusan yang kurang populer. Sedangkan memiliki potensi yang sangat besar karena Indonesia sendiri merupakan negara maritim yang memiliki sumber daya laut sangat banyak dan diperlukan orang-orang yang mumpuni untuk memanfaatkan sumber daya tersebut. Maka dari itu, kami melaksanakan OE3 untuk menyiapkan wadah bagi siswa-siswa SMA untuk mempersiapkan diri memasuki dunia perkuliahan dan juga semakin mengenal teknik lautan. Adapun tujuan dari acara kami, yang pertama, acara ini dapat memberikan informasi yang jelas dan menyuruh tentang jurusan teknik kelautan kepada siswa SMA, sehingga mereka dapat mempertimbangkan dengan bijak dalam memilih jurusan kuliah. Kedua, menjadi wadah bagi siswa SMA untuk belajar mempersiapkan UTBK. Yang ketiga, memberi wadah bagi mahasiswa Departemen Teknik Kelautan yang ingin mengabdi untuk mengajar. Yang keempat, mempromosikan Departemen Teknik Lautan FTK ITS lebih luas. Dan terakhir, dapat menginspirasi siswa untuk berkontribusi dalam pengembangan teknologi kelautan di Indonesia dengan mempersiapkan diri untuk memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nia. Selanjutnya adalah nama acara. Seperti yang sudah di-mention oleh teman-teman saya tadi, bahwa nama acara kami adalah OE3. OE di sini merupakan singkatan dari Ocean Engineering, sedangkan TRI mempresentasikan sub-event yang ada dalam acara OE3 ini, yaitu Tour, Teach, dan Talk. Selanjutnya adalah filosofi logo, di mana logo matahari ini mempresentasikan bahwa OE3 menjadi wadah untuk mencerahkan siswa-siswa SMA yang masih abu-abu dalam memilih jurusan di perkuliahannya nanti. Lalu ada 3 lambang ombak atau 3 buah ombak. Ombak di sini mempresentasikan bahwa kami berasal dari Departemen Teknik Kelautan. Sedangkan jumlahnya yang 3 itu mempresentasikan sub-event kami, yaitu Tour, Teach, dan Talk. Next. Next. Kemudian ada deskripsi dari acara kami. Dalam acara OE3, kami akan terbagi menjadi 3 rangkaian acara. Yang pertama, Tour, Teach, dan Talk. Di acara Tour, kami mengundang siswa-siswi SMA untuk berkunjung langsung ke Departemen Teknik Kelautan FTK, serta mendapatkan pemaparan tentang potensi karir, prospek kerja, dan tantangan yang diberikan oleh Kepala Departemen. Kemudian di Teach, jadi kami memberikan kegiatan belajar mengajar kepada siswa-siswi SMA selama 3 bulan dengan 2 kali pertemuan setiap minggunya. Lalu kemudian acara kami yang terakhir yaitu OE Talk. OE Talk di sini kami menghadirkan narasumber yang sudah terjun langsung ke ranah teknik kelautan. Nah, narasumber di sini akan memberikan motivasi kepada siswa-siswi SMA yang sedang menunggu hasil UTBK. Next. Di acara OE Tour ini berisi pembukaan event OE3 kami secara resmi, kemudian penjelasan mengenai DTK secara umum oleh Kadep kepada teman-teman siswa-siswi SMA, lalu dilaksanakan tour. Next. Kemudian di OE Teach
Ini kegiatan kami adalah belajar mengajar yang dilakukan seperti yang tadi sudah dijelaskan selama 3 bulan dan 2 kali pertemuan dalam 1 minggu. Next. Yang terakhir yaitu OETO yang dihadiri oleh seluruh siswa-siswi SMA dan kemudian akan ditutup dengan awardee dan penyerahan plakat. Oke, selanjutnya adalah timeline dari kegiatan OET sendiri. Kegiatan ini dilaksanakan selama bulan Desember sampai bulan Juni, di mana di bulan Desember ini adalah tahap persiapan acara. Lalu bisa dilihat sendiri, kami mempersiapkan general, opening, teaching, dan closing. Di Desember dan Januari adalah secara general persiapan kabinet dan pengonsepan acara. Lalu di bulan Januari sudah konsepan acara untuk acara opening dan pelaksanaannya akan di minggu kedua di bulan Februari. Lalu kemudian untuk teaching dilaksanakan secara 3 bulan lamanya dari Februari hingga bulan Mei. Lalu untuk acara closing sendiri akan dilaksanakan di bulan Juni minggu kedua. Begitu. Nah, dalam sebuah event itu pasti ada suatu tolak ukur yang menjadi standar keberhasilan suatu acara. Dalam acara OET kami ini, kami menggunakan KPI sebagai suatu indikator untuk menjadi acuan sukses tidaknya acara kami. Ada 4 agenda utama. Yang pertama adalah open recruitment dengan tujuan untuk mendapatkan anggota baru dan memberikan kesempatan para anggotanya untuk menuangkan minat dan bakat mereka sesuai dengan tempat mendaftar. Dengan 2 KPI-nya, yang pertama adalah terpenuhinya target volunteer mengajar yang berjumlah 14 orang yang sifatnya higher better. Lalu KPI yang kedua adalah terpenuhinya target staff 5 orang tiap divisi dengan sifatnya higher better. Lalu untuk agenda yang kedua adalah openingnya yang berupa OETOR. Tujuannya adalah agar peserta dapat mengetahui tentang potensi karir, prospek masa depan, dan tantangan yang dihadapi dalam bidang teknologi kelautan, terutama di Departemen Teknik Kelautan FTK ITS, serta untuk menaikkan branding teknik kelautan. Dengan 2 KPI-nya, yang pertama adalah terpenuhinya target 100 orang peserta yang hadir dalam OETOR ini, yang sifatnya adalah higher better. Lalu KPI yang kedua dalam agenda kedua adalah terpenuhinya target kepuasan, yaitu sekitar 80% dari peserta yang 80% yang diberikan oleh peserta yang hadir yang sifatnya adalah higher better. Lalu agenda yang ketiga adalah main event atau OETICH. Tujuannya adalah untuk membantu siswa-siswi SMA dalam mempersiapkan UTBK. Nah, di agenda ketiga ini terdapat 3 KPI. Yang pertama adalah terpenuhinya target 50 orang siswa yang mendaftar dalam OETICH ini. Sifatnya adalah higher better. KPI yang kedua ialah terlaksananya semua sesi pembelajaran yang jumlahnya adalah 48 sesi yang sifatnya adalah higher better. Lalu KPI yang ketiga adalah terpenuhinya target pengadaan tryout 1 kali per bulan yang sifatnya higher better. Lalu untuk agenda terakhir kami yaitu closing atau yang bisa disebut OETAL. Ini tujuannya adalah memberikan motivasi kepada siswa-siswi SMA yang sedang menunggu hasil UTBK serta peserta dapat lebih paham mengenai prospek di teknik kelautan. Nah, di agenda OETAL ini ada 3 KPI. Yang pertama adalah terpenuhinya target 100 orang peserta yang hadir dalam OETAL yang sifatnya adalah higher better. Lalu KPI yang kedua adalah terpenuhinya target pertanyaan, yaitu 3 pertanyaan per sesi Q&A yang sifatnya adalah higher better. Lalu KPI yang terakhir dalam acara closing ini adalah terpenuhinya target kepuasan peserta, yaitu sekitar 80% dan sifatnya adalah higher better. Next. Lalu selanjutnya ada susunan panitia, yaitu dimulai dengan ketua pelaksana, lalu ada wakil ketua, lalu ada bendahara umum dan sekretaris umum,
lalu ada divisi operasional, divisi public relation, dan divisi event, divisi fundraise, dan divisi branding. Lalu di bawahnya ada divisi perlengkapan, divisi kamsin, divisi konsumsi, divisi opening dan closing, divisi teaching, divisi content creator dan sosial media, divisi kreatif design, dan divisi publikasi dokumentasi. Next. Lalu selanjutnya adalah anggaran, yaitu ini adalah anggaran yang bagian pengeluaran. Itu ada 4 bagian, yaitu ada opening, teaching, closing, dan general, bisa dilihat. Lalu di sini ada biaya tak terduga, yaitu 10% dari total sebelumnya, yaitu 9.395.000, lalu ditambah dengan biaya tak terduga sebesar 939.500, jadi menjadi total keseluruhan 10.334.500. Next. Lalu selanjutnya ada dana pemasukan, yaitu ada biaya pendaftaran yang terdiri dari 24 pertemuan dengan volume orang 50 orang dengan harga satuannya 5.000 dan jumlahnya 6 juta. Lalu yang kedua ada dana usaha dan dana merchandise, yaitu total 2.500.000 dan 500.000. Lalu ada sponsor, yaitu dengan total 1.600.000, jadinya totalnya 10.600.000. Next. Oke, baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Terima kasih.